Wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Udah ada yang sarapan? Kenapa belum? Oke. Oke. Sebenarnya nanti habis pembelajaran ini kalian sarapan ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, saya di sini akan memberikan yel-yel, yaitu kalau misalkan saya mengucapkan selamat pagi, kalian harus bilang pagi, 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 semangat pagi luar biasa. Oke? Pagi-pagi, semangat pagi luar biasa. Oke, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kerjasama ekonomi internasional. Sebelumnya di sini udah ada yang tahu mengenai tentang kerjasama ekonomi internasional? Oke, bisa digeser slide-nya? Oh ya, oke. Kenapa kerjasama ekonomi internasional itu bisa terjadi? Kenapa? Ayo, kenapa? Saya minta dari satu kelompok duduk di sini ya. Dari Kevin, apa? Apa? Sini. Udah. Bisa nggak? Ya udah nggak. Sebentar. Ya, tes. Apa? Ya udah apa? Oke. Kalau misalkan tempat duduknya di sana, perwakilan? Oke, kalian di sini? Karena adanya ekspor impor yang merupakan kebutuhan-kebutuhan yang belum ada di Indonesia atau kebutuhan-kebutuhan yang belum ada di negara lain, jadinya Oke, semuanya dari pernyataan kalian itu hampir benar. Next, Adit. Nah, next lagi, next. Enggak apa-apa, nanti next aja. Next dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian kerjasama internasional, yaitu adalah hubungan antara suatu negara yang dimana dengan negara lain dalam bidang ekonomi, yaitu melalui antara kesepakatan-kesepakatan antara negara lain. Nah, dengan memegang prinsip keadilan dan juga saling menguntungkan satu sama lain antara negara, misalkan negara Indonesia dengan negara Cina. Salah satunya itu. Next it. Dan juga di sini ada faktor-faktor terjadinya kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama itu ada faktor perbedaan sumber daya alam, dan yang kedua ada perbedaan faktor produksi, dan yang ketiga ada penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan yang keempat ada penghematan biaya produksi, dan yang kelima ada kondisi ekonomi yang berbeda. Dan yang keenam ada perbedaan iklim, dan yang ketujuh keinginan membuka kerjasama dengan negara lain, dan yang kedelapan ada perbedaan ideologi. Adik, next. Dan di sini juga ada memahami manfaat kerjasama ekonomi internasional. Di sini saya minta tolong untuk Dila membacakan manfaat kerjasama ekonomi internasional.
Kenapa di sini? Saya mesti nyala, ini mati gitu waktu itu di atas. Ini. Memahami manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, memajukan serta meningkatkan perekonomian negara. Yang kedua, mendapatkan kesempatan untuk mempelajari dan mencari tahu pengetahuan teknologi dari negara-negara maju. Yang ketiga, dari kerjasama internasional tentunya modal dari asing akan mudah masuknya. Next Adit. Dan selanjutnya dibacakan oleh Chai. Kondisi ekonomi suatu negara membaik. Lalu selanjutnya berkesempatan menaikkan harga dari impor. Lalu yang terakhir mencerdaskan tenaga kerja karena tenaga kerja selalu dituntut untuk disiplin, hasil kerja yang bagus karena akan diekspor ke negara-negara lain. Oke, terima kasih untuk Chai dan Dila. Dan di sini ada dampak positif kerjasama ekonomi internasional. Nah, dampaknya itu adalah pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua menghilangkan hambatan perdagangan internasional, dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dan yang keempat mendorong pengusaha untuk lebih maju karena akan bersaing di tingkat regional maupun internasional. Next, Adit. Dan ini adalah salah satu contoh presiden kita, yaitu Bapak Jokowi bekerja sama dengan negara-negara lain. Oke, sebelum di sini saya akan memberikan tugas proyek. Nah, jadi kan kebetulan ini ada berapa kelompok? Satu, dua, tiga. Nah, jadi nanti saya kirimkan link jurnal atau karya artikel. Nah, nanti kalian diskusi, abis itu kalian simpulkan. Nah, terus abis itu perwakilan per kelompoknya untuk menjelaskan kesimpulan tersebut ya. Di situ ada 2 artikel dan kalian boleh pilih mau yang mana aja. Yuk. Ada yang susah? Ada yang susah? Ada yang susah nggak? Oh, susah ya? Adek. Jangan berisik ya semuanya. Ayo, udah belum? Ya udah, jangan. Ya, kesimpulannya aja. Semangat.
Oke, semuanya udah buat kesimpulannya atau belum? Tidak apa? Oke. Kalau misalkan tempat duduk yang di sana, perwakilan? Memahami manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, memajukan serta meningkatkan perekonomian negara. Yang kedua, mendapatkan kesempatan untuk mempelajari dan mencari tahu pengetahuan teknologi dari negara-negara maju. Yang ketiga, dari kerjasama internasional tentunya modal dari asing akan mudah masuknya. Next aja. Dan selanjutnya dibacakan oleh Chai. Kondisi ekonomi suatu negara membaik. Lalu selanjutnya berkesempatan menaikkan harga dari impor. Lalu yang terakhir perlu mencerdaskan tenaga kerja karena tenaga kerja selalu dituntut untuk disiplin, hasil kerja yang bagus karena akan diekspor ke negara-negara lain. Oke, terima kasih untuk Chai dan Dila. Dan di sini ada dampak positif kerjasama ekonomi internasional. Nah, dampaknya itu adalah pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua menghilangkan hambatan perdagangan internasional, dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dan yang keempat mendorong pengusaha untuk lebih maju karena akan bersaing di tingkat regional maupun internasional. Next, Adit. Dan ini adalah salah satu contoh presiden kita, yaitu Bapak Jokowi bekerjasama dengan negara-negara lain. Oke, sebelum di sini saya akan memberikan tugas proyek. Nah, jadi kan kebetulan ini ada berapa kelompok? Satu, dua, tiga. Nah, jadi nanti saya kirimkan link jurnal atau karya artikel. Nah, nanti kalian diskusi, abis itu kalian simpulkan. Nah, terus abis itu perwakilan per kelompoknya untuk menjelaskan kesimpulan tersebut ya. Di situ ada 2 artikel dan kalian boleh pilih mau yang mana aja. Bentar ya. Sebentar. Nah, iya, sebentar saya kirim. Bisa. Dah. Waktunya 15 menit ya. 15 menit. Udah kan? Berikan kesimpulan dari artikel tersebut. Enggak. Karena kalau keburu waktunya.
susah? Ada yang susah? Ada yang susah nggak? Bulannya aja. Semangat. Nggak sih, saya nggak nangis. Saya rekam santai. Udah? Oke, semuanya udah buat kesimpulannya atau belum? Oke, untuk kelompok satu saya persilakan untuk menjelaskan ya. Ayo berikan aplaus dong untuk kelompok satu. Soalnya kalau itu nyala, ini mati gitu. Kalau ini nyala, itu mati. Matinya gimana? Nggak bisa ya? Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan menurut kelompok kami yaitu pertanian di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai penunjang perekonomian nasional karena memiliki keunggulan yang baik dari negara lain serta sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak dan terlebih jumlah ekspor pertanian di Indonesia juga banyak. Maka dari itu hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan Tiongkok di bidang pertanian menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian kedua negara seperti pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, bibit unggul agar kualitas ekspor impor pertanian kedua negara menjadi lebih baik dengan tujuan agar masyarakat masing-masing negara lebih sejahtera. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Berikan aplaus dong untuk kelompok 2. Tes 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 tes. Udah kali masuk ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyimpulkan mengenai hasil jurnal ya yang sudah dibacakan dari Unpad. Ya, jadi kesimpulannya itu di sini menjelaskan tentang perdagangan Indonesia dan perdagangan antara Indonesia dengan Cina di bidang pertanian. Tentunya Indonesia sendiri kan kaya akan hasil alamnya, terutama di bidang pertanian ya sekitar 10% bidang. Nah, di situ tentunya sangat eh, tentunya akan lebih baik dengan bekerja sama dalam bidang iptek. Di situ di bawah payung ACFTA. Dengan kerjasama itu menghasilkan
surplus sekitar 1,7 miliar USD di tahun 2020. Tentunya hal ini perlu ditingkatkan dengan menghindari dua hal. Jadi yang pertama itu membanjirnya produk Tiongkok di Indonesia akibat minimnya daya saing para pelaku usaha di Indonesia. Terus yang kedua, melemahnya semangat industri di Indonesia agar tidak terjadi desentralisasi dan yang kronis, deindustrialisasi. Ya, sekian dari kelompok 3. Ya, udah Bu. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3 ya. Nah, dari jurnal yang sudah saya berikan tadi menjadi akhir penutup untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, saya meminta untuk satu perwakilan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Oke, ayo Adit. Oke, izin Bu sebelumnya terkait dari pentingnya perdagangan internasional. Itu menurut saya kesimpulan dari materi yang Ibu berikan, penting banget perdagangan internasional karena tidak semua negara itu mempunyai bahan-bahan baku yang ada di negaranya, tetapi dengan adanya perdagangan internasional ini sangat membantu negara-negara tersebut agar memenuhi kebutuhannya seperti makanan, produk-produk belum menjadi ataupun tenaga kerja yang ahli di bidang tersebut, sehingga tenaga kerja ini atau perdagangan internasional ini sangat penting untuk suatu negara, karena ada sebuah negara yang tidak melakukan perdagangan internasional hancur dan juga tidak mempunyai pendapatan nasional yang besar dan menjadi negara miskin. Itu karena tidak adanya perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional sekali lagi sangat penting Bu. Oke, semuanya. Sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Dan sebelum berdoa, saya izin bertanya di sini siapa yang nggak? Di sini siapa yang ada yang nggak masuk? Oke. Oke, terima kasih. Dan sebelumnya kita melakukan doa tutup majelis, yaitu dipimpin oleh Adit. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.